Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu lihat kalian sehat ya. Coba Ibu izin bertanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada semangat luar biasa di pagi hari ini yang cerah. Baik anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Dipersilakan jadikan. Duduk siap. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Matika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa, marilah kita absen terlebih dahulu. Oke, Ibu akan absen. Pertama, Najihan ada? Hadir, Bu. Oke, siap. Shanda ada? Hadir, Bu. Oke. Nainda ada? Hadir. Oke. Rebecca ada? Hadir. Oke. Fitri ada? Hadir. Siap. Kantika ada? Hadir. Oke. Radita ada? Hadir. Siap. Dan terakhir, Eti. Alhamdulillah. Oh iya, ini tuh ada yang kosong ya. Siapa yang tidak masuk? Dipa. Dipa Ibu Sarah Dipa sama Sabur Ain Nur Andian Ibu. Oh iya, Teh Zara dan Teh Anissa. Kemana katanya? Hadir. Ke rumah sakit, Bu. Satu rewel. Oh gitu. Udah, kita doakan semoga cepat sehat ya. Amin. Oke, selanjutnya ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Nggak tahu. Manusia. Pinter, udah ada di depannya. Tujuan pembelajaran hari ini itu kita analisis mengenai sistem pencernaan manusia. Terus selanjutnya membuat poster organ pencernaan manusia dan membuat poster ikan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, perlihatkan. Nah, di sini apa ya yang terlihat oleh kalian? Gambar. Organ tubuh. Coba, ada yang tahu ini apa ya? Orang. Ininya, nomor satunya ini bagian organ tubuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ini yang hijau ini tahu kan? Bagus. Yang keenam, apa ya? Tadi ini apa ini? Bukan, itu lambing, itu pankreas. Oke, sekarang udah tahu yang ketujuh apa? Besar. 8. Pinter. Ya karena kan minggu lalu kita telah mengulas sedikit ya mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai pengertian sistem pencernaan manusia. Ada yang mau baca? Oke, Naida silakan. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Nah, bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Oke, sekarang kalian telah mengetahui apa itu sistem
manusia. Kemudian telah mengetahui organ-organnya, di sini Ibu izin bertanya, apakah kalian mengetahui fungsi-fungsi dari organ tersebut? Belum tahu. Marilah kita ulas fungsi-fungsi dari organ tersebut. Coba Ibu akan bagi-bagi ya. Di sini ada 11 poin. Dan dari Nak Roheti dulu coba bacakan 2 organ. Yang pertama ada mulut, fungsinya lubang masuknya makanan. Oke. Kedua itu ada gigi, mencerna makanan secara mekanik. Selanjutnya, Nak Katika coba 3 dan 4. Lidah. Fungsi lidah yaitu membentuk balikan membolak-balikan makanan mendalam makanan ke kerongkongan. Selanjutnya ada kerongkongan. Fungsinya yaitu mendorong dan meremas makanan ke lambung. Oke. Peristaltik ya, dalam peristaltik. Oke, selanjutnya, Nah Alshanda, lambung dan hati. Baik Bu, untuk lambung fungsinya itu untuk mencerna makanan secara kimiawi. Sedangkan untuk hati berfungsi menyimpan cadangan makanan. Oke, selanjutnya Nak Rebecca coba 7 dan 8. Yang ketujuh ada empedu. Nah, fungsinya sebagai memungsikan lemak. Yang kedelapan ada pankreas, berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas. Oke, selanjutnya Petihan coba nomor 9. Nomor 9 ada usus halus. Fungsinya pencernaan makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari Oke, makanan. selanjutnya Narabita nomor 10. Baik. Usus besar fungsinya penyerapan air, membusukkan sisa makanan dan pembentukan feses. Oke, selanjutnya Nah Fitri nomor 11. Yang 11 ada anus, yaitu jalan membuang sisa makanan. Oke, baik. Kita telah mengetahui apa? Fungsi pencernaan. Oke, bagus. Baikkan karena selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran mengenai pencernaan organ manusia. Yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Selanjutnya nih yang bagian pentingnya ya. Nah, Kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian
bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Ada enzim-enzimnya, yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim suprase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim yang keempat yaitu enzim eripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus, yaitu bagian ini, disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga, yaitu pada bagian ini, disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah. Selain itu, makanan Kita speaking dulu aja ya, biar gak ngikut. Oke, speaking dulu ya, terus semangat. Speakingnya itu adalah ketika ibu mengucapkan bersatu kali gitu, ke kanan dulu semuanya, oke? Kalau yang kedua, kata ibu berdua kali berarti ke kanan dan ke kiri. Oke. Kalau yang bertiga kali juga sama, bertiga kali, ber. Kata ibu, terus selanjutnya berkali-kali, berciki
selanjutnya itu ketika sudah mengetahui penyakitnya, bagaimana cara menyembuhkannya? Ada yang tahu? Oke, nah gitu ya contoh dari obat penyakitnya. Selanjutnya di sini telah tertera ya. Terlihat? Lihat tidak? Lihat Bu. Terlihat ada iklan. Ada yang mau membacakannya? Coba Anda baca coba pengertian dari teks iklan itu apa? Baik Bu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, iklan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Kedua, iklan adalah pemberitaan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Nah, jadi kalian pernah lihat kan iklan di TV? Pernah. Sangat banyak sekali, apalagi tentang pengobatan ya. Ya, Iya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya siapa yang membacakan struktur kalimat iklan? Ayo yang tunggu. Oke, nah Rebecca silakan. Struktur kalimat iklan. Yang pertama ada orientasi. Struktur teks iklan yang pertama ini, pada bagian ini berisi judul iklan. Judul iklan biasanya terletak pada bagian atas, tetapi dalam teks iklan tertentu tak jarang kita tidak menemui judul, melainkan nama produk. Yang kedua ada tubuh iklan. Bagian ini merupakan inti dari iklan, di mana iklan mengandung nama produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga adalah justifikasi. Bagian ini berisi mengenai deskripsi dari produk yang ditawarkan, seperti keunggulan, spesifikasi, cara mendapatkan produk, lokasi penjualan, nomor telepon, dan sebagainya. Oke, terima kasih pada Rebecca. Selanjutnya siapa yang mau membacakan informasi? Selain Aida coba. Oke, boleh lihat. informasi dari iklan media cetak atau elektronik. Iklan cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak dengan teknologi sederhana maupun modern. Sementara itu, iklan elektronik adalah iklan yang berbasis elektronik. Iklan ini dipasang di media elektronik seperti radio, televisi, film, dan internet. Oke, nah itu pengertian dari iklan cetak dan iklan elektronik. Nah, untuk sekarang di LKPD kalian atau di lembaga kerja kalian itu ada sebuah tugas yang harus kalian isi. Nah, sebelum isi tugas, kalian harus mengisi nama anggotanya sudah? Sudah. Oh, sudah. Kalau sudah boleh dikerjakan ya. Ini kerjanya gimana, Bu? Ini terdapat sebuah gambar nih, ada pertanyaannya juga. Terus ada sebuah kolom yang mana kolom tersebut diisi sebuah jawaban kalian. Boleh dimulai ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Bagus ya? Iya, kita mah itu tahu. Iya. Oke kok, silakan. Ini sih Bu. Ya diisi. Isi aku. Ya, Bu, ya. Tulisannya bagus ya, tulisannya bagus. Berkelompok ya. Tulisannya bagus kan kita. Yang nyimak itu bisa ngisi berarti. Oh iya. Apanya tadi ya? Itu aku udah tahu nomor satu apa yang kalian lihat pada gambar. Apa tadi itu nomor satu apa? Dulu ya. Oh, dan terjemahan.
Iya. Obat apa ini? Obat polisilen Bu. Obat mah. Oh, obat mah. Penyakit dari lambung. Oke. Kelompok 2 gimana? Sama. Bukan Proma atau itu Milanta kita. Oh, Milanta. Yang cair bukan? Betul. Oh. Karena hasilnya tuh lebih enak. Ini aku terima kasih. Ini mantap. Langsung kuat dari sehat. Baik, selanjutnya gimana? Sebelum presentasi sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita presentasi dimulai dari kelompok siapa dulu? Kelompok 1 dulu ya, boleh? Waalaikumsalam. Jawab dong. Masya Allah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Yang pertama oleh Kasika. Apa yang kalian lihat pada tabel berikut? Ada jawabannya organ pencernaan manusia. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada hati, yang keempat ada lambung, yang kelima ada empedu, yang keenam ada pankreas, yang ketujuh usus besar, kedelapan usus kecil, dan yang terakhir anus. Selanjutnya, organ sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengelola makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Selanjutnya, Santai aja, weh. yang mana nih? Yang berikutnya, yang pertama ada apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video berikut. Ada hasilnya di sana, coba. Pasti belum ya. Udah. Apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video berikut? Ada organ pencernaan manusia. Yang nomor 2 ada berapa jumlah? Ayo nak, jangan ketawa terus. Ayo, dibaca. Maaf Ibu. Oh iya, dimaafkan. Coba diganti dulu sama temen yang lain, coba. Pertanyaannya ada berapa jumlah organ pencernaan manusia dan disebutkan. Jadi tadi dari videonya ada 9 jumlah organ pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, usus kecil, dan anus. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, analisis dan temukan informasi apa saja yang kamu dapat dari permasalahan. Iya, ini beneran kayak gini. Iya, boleh besok. Nah, jawabannya yang pertama, apa yang dimaksud sistem pencernaan manusia? Yang kedua, apa saja organ pencernaan manusia? Yang ketiga, apa fungsi organ pencernaan mulut? Yang keempat, apa contoh penyakit dari organ pencernaan? Di tahap 3 ini ada jawabannya. Tadi disuruh cari sumbernya, sumber yang dipakai oleh dari kelompok kami dari video YouTube yang tadi itu tayang.
kalian kan? Jawabannya dari nomor 1. Sistem organ pencernaan adalah kumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Yang kedua, organ pencernaan manusia yang pertama ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, usus halus, dan anus. Selanjutnya, fungsi dari organ pencernaan mulut untuk mengunyah, menelan, mencerna makanan dan minuman menuju lambung. Nah, contoh penyakit dari organ pencernaan yaitu ada diare dan sakit mah. Selanjutnya di tahap 4 itu menggambar organ pencernaan. Terus tadi kita menggambarnya dua, gambar mulut sama gambar lambung. Gambarnya, lihat. Wah, bagus banget itu tiketnya warna apa ya? Udah. Ya, ini mulut. Lambung. Oke. Selanjutnya. Itu yang belum. Siapa yang gambar Karo? Aku. Masya Allah. Aku mau nanya itu yang tengah apa? Yang ini. Kelak. Ya, itu yang di tengah ya. Oke, lanjut. Selanjutnya terus kita disuruh menggambar juga poster iklan. Ya. Tapi kita ngambilnya dari produk obat, yaitu di sini kita polisilen, tapi kita polisilennya versi tabletnya kayak gini. Polisilen itu apa, Nak? Polisilen itu obat lambung, sakit lambung, bubut. Oke, ya gitu. Ini obatnya halal. Oke, sama-sama. Boleh ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, betul. Silakan selanjutnya kelompok 2. Ya kita pulang kelompok satu pulang gitu. Enggak, belum. Ayo, Udah. Lanjut. Perkenalkan dulu. Halo. Nah, Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi kami mau presentasi tentunya ya teman-teman. Ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Fitri. oleh jihad. Boleh Jihad. Ih, mana sih? Ini Dimas nggak sabaran banget. Iya, marah-marah terus. Pertama, apa yang kalian lihat pada gambar? Look at the star. Masya Allah. Yang pertama, organ tubuh. Apakah kalian dapat menyebutkan organ pencernaan manusia berikut? Ini yang pertama ada mulut, terus ada kerongkongan, terus ini ada hati, terus ada lambung, ini ada lambung, terus ada empedu, yang 7 kelihatan Kak? Terus ada pankreas, terus ada usus besar, terus ada usus kecil, terus ada anus yang buat nenek. Astagfirullah. Nah, terus apa yang kalian udah? Dibagi-bagi boleh? Oh iya udah. Oh iya. Terus, apa yang kita lihat setelah tayangan video? Yang kita lihat itu ada penjelasan fungsi dari organ pencernaan, sama ada penjelasan dari enzim-enzim yang terdapat pada tubuh manusia. Terus ada berapa jumlah pencernaan organ manusia? Ada 9, sama tadi hanya disebutin ya. Iya. Oke, selanjutnya boleh. Ini siapa yang baca sekarang? Fitri, boleh. Selanjutnya, analisis dan temukan informasi apa saja yang kamu dapat dari permasalahan tersebut. Yang pertama, apa saja sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, gangguan apa saja yang bisa dialami oleh sistem pencernaan pada organ tubuh manusia. Dan selanjutnya tadi diarahkan untuk mencari referensi. Nah, kita
ketahui bersama melalui protokoling ibu. Sama-sama. Nah, terus tadi kita kan disuruh menggambar. Ini hasil karya dari kita. Itu apa? Ini kuyang. Serius lagi minta Ini organ tubuh manusia yang semuanya. Coba yang senang menang. Ini dua tiga enam ini yang menang. Ini yang menang itu namanya pankreas. Siapa yang gambar? Belum selesai gambarnya. Tuh kenapa aku nggak diselesaikan? Soalnya Oke, boleh. Next. Oke, selanjutnya ada membuat profil ikan pencernaan. Iklan ya. Nah, ada nih. Kita bikin salah satu iklan untuk penyakit lambung namanya Milanta. Emang boleh lambung ini? Siapa yang belum Gambar Ini Ari. Kenapa ada bintang-bintangnya kan nggak boleh? Misalkan kalian udah minum Milanta, lambung kalian akan berseri-seri karena udah nggak sakit lagi. Masya Allah. Ya, di iklan TV. Boleh Oke. gitu. Makan Milanta, minum Milanta, bebas asam lambung. Oke. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, anak-anak semua, kita telah mempresentasikan mengenai hasil kerja kalian. Nah, selanjutnya di lembar terakhir itu ada menyuruh kalian untuk mengisi kesimpulan yang telah kita belajarkan gitu. Boleh diisi kesimpulannya sebelum ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, ada yang mau menyimpulkan kesimpulan pembelajaran ini? Kelompok Oke. Lalu tadi yang presentasinya kelompok 1, sekarang kelompok 2 dulu. Jadi kesimpulannya adalah pencernaan manusia adalah sebuah proses pengolahan makanan pada tubuh manusia dengan mempunyai organ tubuh ada 9 organ tubuh yaitu mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, usus kecil, anus, udah 9. Oke, sudah segitu? Ya. Nah, selanjutnya kelompok 1. Tadi kesimpulannya, sistem pencernaan adalah jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan untuk kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Ada 9 organ pencernaan yang tadi sudah disebutkan. Selain itu tadi kelompok kita juga memahami mengenai iklan, yaitu iklan cetak adalah sebuah tulisan yang menyajikan informasi. Dalam informasinya bermuat ajakan. Nah, contoh dari media cetaknya yaitu spanduk, koran, majalah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada halayak mengenai produk tersebut. Oke, baik. Ibu simpulnya anak-anak, bagus kesimpulan kalian yang telah kalian jelaskan itu sudah bagus ya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 gitu. Nah, ibu simpulkan kembali bahwa pembelajaran hari ini kita telah mengenal mengenai sistem pencernaan manusia dan iklan cetak gitu ya. Yang mana kita telah menghafal juga apa saja organnya, terus telah menghafal juga penyakit-penyakitnya dan apa untuk menyembuhkan gitu ya penyakit tersebut melalui obat dan diiklankan gitu agar kita mengetahui obat apa yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini?
Masya Allah. Selanjutnya, kalau kegiatan materi apa yang paling mudah atau paling sulit kalian pahami? Paling mudah organ. Tapi paling sulit menggambar. Oh, menggambar. Kalau yang lain? Sama yang gambar. Yang iklan. Lambung. Emang boleh lambung ini? Oh gitu. Selanjutnya, apa kegiatan yang paling kalian sukai? Menggambar mulut. Oh, menggambar mulut. Bikin lambung. Emang boleh lambung ini? Oh, oke. Baik, selanjutnya kita tutup saja oleh KM. Kita doa saja. Boleh disiapkan? Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.